Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita sama-sama mengatakan kasih yang terindah. Bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan.
Kini Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau yang bekerja Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkarya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan bersuka cita di dalam nama Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersungguh-sungguh mengatakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami mengabdikan seluruh kehidupan kami di dalam ibadah dengan memberi pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami, menolong kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah melihat film Dragon Ball? Mungkin waktu kecil anak-anak masa tahun 90-an pasti tahu film Dragon Ball. Nah, kalau saudara mendengar kata Dragon Ball, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara? Atau apakah Bapak Ibu Saudara pernah melihat film Tarzan Kota, Zoro Kemayoran, Samson Betawi? Pernah? Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar judul-judul film itu, apa yang ada di benak saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah nonton film-film dari Warkop DKI? Pernah? Apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara? Nah, kemungkinan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara kemungkinan sama dengan saya. Ketika saya mendengar kata Dragon Ball, di dalam pikiran saya muncul Son Goku, tokoh utamanya. Lalu ketika saya mendengar kata Tarzan Kota, Zoro Kemayoran, Samson Betawi, terus di pikiran saya langsung muncul Benyamin. Lalu kemudian kalau saya mendengar judul film Warkop DKI, ada Pintar-Pintar Bodoh, terus banyak sekali judulnya tapi saya nggak ingat. Nah, setiap kali ada film dari Warkop, selalu yang muncul di pikiran saya Dono Kasino Indro. Apapun judulnya, kita taunya Dono Kasino Indro, yang terkenal itu. Nah saudara, judul film yang kita tonton itu selalu kita tidak terlalu memperhatikan. Yang kita perhatikan adalah tokoh utamanya. Ada Son Goku, ada tadi Benyamin, dan juga ada Dono Kasino Indro. Mereka menjadi tokoh utama dan tokoh yang terpenting. Saking pentingnya kita lupa judulnya, hanya kita ingat tokoh utamanya. Nah, itu yang terjadi. Di dalam sebuah cerita pasti ada tokoh utama yang paling penting dan menonjol sehingga sampai kita sendiri itu lupa judulnya dan hanya ingat tokoh utamanya. Nah, saudara, di dalam Alkitab seharusnya kita juga melihat ada tokoh utama, tokoh terpenting yang ada di dalam Alkitab. Nah, siapakah tokoh utama, tokoh yang paling penting di dalam Alkitab? Kemarin di dalam doa Rabu saya sudah menyampaikan firman dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Allah adalah tokoh yang terpenting. Alkitab itu berbicara tentang Allah. Alkitab itu adalah cerita tentang Allah. Bukan cerita tentang nabi-nabi, bukan cerita tentang manusia. Sekalipun di sana termuat cerita nabi-nabi dan cerita manusia, tetapi tokoh utamanya tetap Allah. Allah tetap menjadi tokoh yang terpenting di dalam Alkitab. Bahkan inti Alkitab adalah tentang Allah, tentang kekudusan Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang karya-karya Allah. Allah menjadi tokoh terpenting di dalam Alkitab. Kalau kemarin kita di dalam doa Rabu,
ada dua hal yang saya sampaikan mengenai Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Yang pertama adalah Allah ada sejak mulanya, pada mulanya, karena pada waktu itu belum diciptakan bulan, bintang, dan matahari yang menunjukkan masa-masa. Jadi kata mulanya itu adalah merujuk kepada masa kekekalan. Masa kekekalan, tempat di mana tidak ada waktu, dimensi di mana tidak ada waktu seperti yang kita alami sekarang. Jadi Allah ada sejak mulanya, sejak kekekalan. Lalu yang kedua, kemarin saya menyampaikan tentang Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan itu beda dengan kita manusia menciptakan. Kalau kita sebenarnya menemukan, merangkum saja. Apa yang ada di dunia ini kita rangkum. Misalnya menciptakan lagu, kita menemukan nada, kita menemukan syair, lalu kita rangkum, kita jadikan satu. Kita disebut menciptakan. Tetapi kata menciptakan yang dimiliki oleh Allah itu bukan merangkum, tetapi menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang tadinya memang tidak ada menjadi ada. Nah, itulah Allah. Nah, saat ini kita akan melihat ada satu hal yang saya sampaikan di dalam kebaktian ini. Di ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang. Nah saudara, kemarin kita sudah belajar tentang Allah ada sejak mulanya, terus kemudian Allah adalah pencipta. Sekarang Allah itu aktif. Kata melayang-layang di sini bukan berarti melayang-layang tanpa arah, bukan berarti main-main, bukan berarti cuman mundar-mandir ke sana ke sini tanpa ada tujuan, tidak. Tetapi kata melayang-layang ini menunjukkan bahwa Allah itu dinamis, Allah itu aktif, tidak pasif, tidak diam saja. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetap menjadi Allah yang aktif. Dan saat ini pun ketika sudah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menjadi Allah yang aktif, bukan Allah yang pasif. Kata melayang-layang ini adalah berpindah-pindah. Kata melayang-layang itu bukan hanya diam saja, tetapi dia ke sana ke sini dengan satu tujuan, yaitu membuat sesuatu lebih baik lagi. Kalau kita lihat pada saat bumi sebelum diciptakan, dikatakan di sana ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi kondisi gelap gulita tidak berbentuk itu adalah kacau balau, tidak beraturan. Gelap gulita, memang sama sekali tidak ada terang, terang satu-satunya yaitu Allah. Nah saudara, dari sini ketika Allah melayang-layang, ketika Allah aktif, dia membuat yang tidak berbentuk menjadi berbentuk. Dia membuat yang kosong menjadi isi. Dia membuat yang gelap menjadi terang dengan memisahkan gelap dan memisahkan yang terang, sehingga yang terang kelihatan. Dia membuat sesuatu yang campur baur, yang tidak karuan menjadi sesuatu yang teratur. Itulah Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk di bumi ini, dia sudah menjadi Allah yang aktif. Saudara, dia membuat yang gelap menjadi terang. Dia membuat yang kacau balau menjadi teratur. Dia membuat yang tak berbentuk menjadi berbentuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aplikasi apa yang harus kita terapkan untuk melakukan firman ini? Saudara, yang pertama, kalau Allah itu membuat yang tidak berbentuk menjadi berbentuk, kalau Allah itu membuat yang kacau balau menjadi teratur, kalau Allah itu membuat yang gelap itu menjadi terang, maka kita saat ini memerlukan Allah.
Kita manusia yang hidup di dunia yang sudah kelam ini. Kita hidup di dalam dunia yang saat ini kita melihat banyak dosa yang membuat kacau dunia ini. Maka kita memerlukan Allah. Karena hidup kita manusia, kita sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah kacau balau, hidup kita sudah gelap, hidup kita tidak berbentuk. Dia sanggup membuat kita menjadi ciptaan baru, sekalipun kita hidup dalam kegelapan, sekalipun kita kacau balau, sekalipun hidup kita tidak berbentuk, Dia sanggup melahirkan kita kembali, Dia sanggup membuat kita menjadi manusia baru. Maka kita memerlukan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Dia menjadi teladan sempurna bagi kita. Dia menjadi teladan bagi kita untuk bagaimana kita menjadi manusia yang sejati, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Dia sudah mati di kayu salib menebus kita orang berdosa, sehingga kita menjadi orang yang tidak lagi kacau balau, kita tidak berbentuk, dan kita tidak lagi menjadi orang yang dalam kegelapan. Kita menjadi anak-anak terang, kita manusia baru. Dan di dalam kita menjadi manusia baru, kita masih memerlukan Allah, kita memerlukan Tuhan Yesus untuk menjadi teladan kita. Karena Dia adalah manusia yang sempurna, hidup di dalam keteraturan Allah. Dia adalah manusia yang sempurna, hidup di dalam terang Allah. Dia adalah manusia yang sempurna, Dia hidup tidak kacau balau. Hidupnya berbentuk, hidupnya utuh. Kita memerlukan Allah, kita perlu datang kepada Allah, supaya Allah memelihara hidup kita di dalam kasih-Nya, sehingga kehidupan kita terang, berbentuk, dan tidak kacau balau, teratur. Lalu yang kedua, kita akan melihat yang kedua, ketika Dia melayang-layang, itu menunjukkan bahwa keaktifan Dia sebagai Allah, Dia bukan Allah yang diam, Dia bukan Allah yang pasif, Dia Allah yang bekerja, Dia Allah yang berkarya, Dia Allah yang aktif. Maka kita sebagai ciptaannya yang memancarkan terangnya, kita adalah segambar dengan Dia. Maka kita perlu mengaktifkan hidup kita. Allah sudah ada di dalam hidup kita, Yesus Kristus Tuhan kita sudah ada dalam hidup kita. Maka seharusnya lah kita ini digerakkan oleh Dia untuk menjadi pribadi yang sama seperti Dia, yaitu pribadi yang berkreasi, yaitu pribadi yang aktif, yaitu pribadi yang bekerja, bukan pribadi yang pasif, bukan pribadi yang malas-malasan, bukan pribadi yang diam saja, tetapi pribadi yang aktif. Aktif untuk apa? Untuk berkarya, untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu demi kemuliaan-Nya, bukan demi keuntungan kita. Keuntungan kita itu akan nyusul, karena itu buah bagi kita. Tetapi yang utama kita lakukan karya-karya kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengapa demikian? Karena Dia yang menciptakan kita. Selayaknya lah ciptaan ini, kita sebagai ciptaan itu menyenangkan hati Sang Pencipta kita. Dia sudah bekerja, maka kita perlu bekerja juga untuk Dia. Dia sudah bekerja untuk kita, Dia bekerja memelihara hidup kita, kita juga bekerja untuk menyenangkan hati-Nya. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Menyadari diri kita sebagai ciptaan, itu akan membuat kita memberikan seluruh kehidupan kita bagi Sang Pencipta kita. Saudara, melayang-layang itu bukan berarti hanya main-main atau mondar-mandir saja. Melayang-layang menunjukkan bahwa Dia aktif, Dia bekerja, dan Dia membuat yang tidak baik menjadi baik, Dia membuat yang kacau balau menjadi teratur, Dia membuat yang gelap menjadi terang, Dia membuat yang tidak berbentuk menjadi berbentuk.
maka kita perlu datang kepadanya dan kita mohon supaya Tuhan memelihara hidup kita, supaya kita tetap menjadi pribadi yang taat kepada Dia. Lalu kemudian yang kedua, melayang-layang itu artinya adalah aktif. Berarti kalau Allah kita bekerja, kalau Allah kita aktif, maka kita sebagai ciptaannya juga aktif. Karena kita diciptakan serupa dengan dan segambar dengan Dia. Maka kita perlu mengaktifkan diri kita perlu bekerja, kita perlu berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami, membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Datang kepadamu dan juga kami bekerja aktif, berkarya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menaikkan setiap pokok doa kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, menjaga penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, renangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk GGBI, untuk Gereja Immanuel dan juga untuk Gereja Simolangit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur karena segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam bangsa kami melalui pemimpin kami, melalui orang-orang yang mengasihi Engkau di bangsa kami. Kami melihat bahwa ada perkembangan yang baik di bangsa kami. Kami merasakan kasih Tuhan di bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, kuatkan mereka di dalam bekerja, kuatkan mereka di dalam menghadapi persoalan. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk upaya-upaya pemerintah untuk menangani COVID-19. Kami mohon Tuhan buat berhasil, Tuhan campur tangan di dalamnya sehingga hasil yang diperoleh itu merupakan hasil yang baik ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk dokter-dokter yang menangani COVID-19, Tuhan menolong mereka, Tuhan jauhkan mereka dari penyakit-penyakit dan Tuhan berkati mereka kesehatannya ya Tuhan. Serta untuk pasien COVID-19 kiranya Tuhan akan berikan kekuatan mereka supaya imun mereka ditumbuhkan dan Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk GGBI, untuk Bamusnas, untuk BPN, untuk YRSP dan YBI. Tuhan berkati organ-organ baptis yang saat ini bekerja sama untuk mengantarkan Injil, mengantarkan berkat Tuhan sampai di seluruh Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati supaya organ-organ ini terus diberkati, terus dapat melayani di dalam bagian mereka masing-masing melalui pelayanan online dan juga melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati ya Tuhan pelayanan YRSBI yang saat ini harus menangani virus COVID-19, rumah sakit yang Tuhan percayakan di dalam YRSBI. Tuhan kiranya menolong memberkati, Tuhan akan memakai rumah sakit ini menjadi sarana untuk menyembuhkan COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lain, supaya dengan demikian pelayanan Tuhan, diakonia yang Tuhan kerjakan di dalam rumah sakit itu dapat berhasil untuk membawa orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk peralatan dan juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh YRSBI, khususnya untuk rumah sakit Tuhan memberkati alat pelindung diri, Tuhan kiranya akan menyediakan semuanya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh rumah sakit, keperluan medis yang lain, kiranya Tuhan akan menyediakan ya Tuhan. Kami mohon Tuhan juga memberkati gereja-gereja baptis di Indonesia, di setiap pelosok desa, kota. Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah kami sebagai hamba Tuhan dan gereja memang benar-benar berdiri untuk melayani umat dan juga untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, teguhkanlah kami, dan juga berkati gereja-gereja yang saat ini sedang membutuhkan pendeta gembala sidang. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Tuhan panggil anak-anak Tuhan yang terbaik untuk melayani di gereja tersebut ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Tuhan memberkati pelayanan yang dikerjakan di Immanuel. Bapak Pendeta Yodse Tairas bersama Ibu dan juga bersama jemaat sekalian, Tuhan menolong memberkati mereka, pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja, yang melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta James Sumual dan juga anak-anak, Tuhan memberkati, berikan kesehatan, pulihkan ya Tuhan kesehatannya. Juga berdoa untuk Dr. Teja, Tuhan memberkati, memulihkan kesehatannya, serta Bu Erna juga Tuhan memulihkan kesehatannya ya Tuhan. Kami serahkan Gereja Baptis Indonesia Immanuel ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan gereja ini ya Tuhan, cabang Simolangit. Berkati ya Tuhan cabang Simolangit untuk pelayanan-pelayanan ke depannya. Kami mohon supaya Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Tuhan juga memberikan semangat bagi kami untuk melayani Tuhan di dalam kondisi COVID-19 ini ya Tuhan.
Kami mohon Tuhan juga akan memberkati tetangga samping kanan kiri di lingkungan Simolangit, supaya kami benar-benar diterima dan kehadiran kami menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Berkati juga kebutuhan gereja, kami mohon supaya Engkau memberikan berkat bagi kami untuk kebutuhan kami mengenai peredam suara. Kami mohon Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk sarana protokol kesehatan di mana kami akan memulai ibadah, kami mohon supaya Tuhan juga akan menyediakan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami percaya pasti Tuhan akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk pelayanan kami ke depan ya Tuhan, di Babatan, Pelosok Timur dan juga Pakal. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati apa yang kami rencanakan, apa yang akan kami kerjakan. Tuhan menolong. Tuhan, kami juga berdoa biarlah iman kami Kau tumbuhkan di dalam pelayanan kami, walaupun kami secara online, tetapi Tuhan tetap hadir dan Tuhan menumbuhkan iman kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dan saat ini kami juga mengakhiri ibadah kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan kiranya memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.